Dan ibu sekalian, ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengoreksi kembali bagaimana sih ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, hati seseorang itu bergetar. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. Jadi di sini menandakan orang yang beriman itu adalah ketika disebut nama Allah bergetar. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan bertambah kuat, bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk koreksi bagi diri kita, apakah tahapan kita sampai di sini? Bergetar disebut nama Allah dan senang ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Kadang menjadi koreksi bagi saya pribadi, ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang cocok, kadang asik berjam-jam kuat. Tetapi ketika ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salat dan baca Al-Qur'an, kadang terasa cepat lelah. Sampai ada gambaran di dalam beranda Facebook atau apa itu dilukiskan ketika tamasya, ketika rekreasi semangat, tapi ketika beribadah lelah. Niku judulnya. Karena orang yang jogging atau orang yang goes sampai Umbul Sari, sampai Puker, kiat napa mboten? Insyaallah kiat. Sampai Tanggul kiat napa mboten? Kiat. Tapi ternyata mereka tidak kuat ketika sampai masjid, padahal Griane rumahnya dekat dengan masjid. Apa yang menjadikan kuat itu? Adalah keimanan. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri-ciri orang beriman yang kedua adalah senantiasa bertawakal. Setelah bekerja keras, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, tidak ada ilah selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah tentang kehidupan kelak. Bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah anak cucu kita bagaimana nasibnya ke depan, dengan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, berikanlah anak cucu saya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Niki doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah anak saya sukses dunia dan akhirat. Ini doa sapu jagat. Ya Allah, berikanlah dia keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang beriman itu selalu tertib menegakkan dan menjalankan sholat. Ketika Allah memanggil, dia bergegas. Bahkan dalam riwayat ketika azan dikumandangkan, Rasulullah bersama istrinya tidak banyak berkata-kata, langsung bergegas menuju masjid. Jadi Rasulullah langsung bergegas menuju masjid ketika azan dikumandangkan. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya.
Kemudian yang keempat adalah ciri-ciri orang beriman itu menafkahkan sebagian rizki dan hartanya di jalan Allah. Ya. Jadi seorang mukmin memilih keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan wujud implementasi keimanan untuk apa? Untuk pemerataan ekonomi supaya tidak terjadi kesenjangan. Ya. Kemarin kalau ketemu salah satu badan lembaga zakat nasional, dia dari Tangerang datang, ya, waktu kita ada majelis di Tanggul, dia menyampaikan tentang kondisi Palestina, karena sampai detik ini kepeduliannya mungkin tidak terlalu banyak dirasakan, tetapi dia sebagai seorang yang peduli terhadap saudara kita di Palestina, alhamdulillah tetap menyalurkan. Ya. Bahkan Badal Amin Zakat ini menyiapkan kurang lebih 350 miliar untuk apa? Untuk rekonstruksi Palestina ketika sudah mereda atau ketika sudah terjadi kesepakatan gencatan senjata. Nah terus sekarang apa tidak dibantu? Tetap dibantu. Jadi zakat-zakat yang kita salurkan terkhusus untuk Palestina, insya Allah akan tetap disalurkan. Kalau tanya, apakah bisa masuk? Kondisinya kayak genting tadi. Ya, ternyata masih bisa masuk. Hanya kita nggak tahu. Ada kemarin dijelaskan sakit masuk harta itu bantuan itu lewat Yordania salah satunya. Loh kok sakit? Dari apa? Ternyata dikirim lewat pesawat dengan dikawal khusus dan dijatuhkan, ya pakai payung. Ada mungkin lewat Mesir. Ada saya tanya di grup itu, kadang kalau lewat Mesir itu bayarin mahal. Bantuan membayar sudah. Bayarnya mahal. Itu gambaran bahwasanya masih ada kepedulian terhadap rakyat Palestina. Oleh karena itu kita pun bisa menyisihkan untuk ke sana. Khawatir di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kok atuh bela di Palestina? Oh, tonggone dhewe lho ana sing kelaparan, tapi jarang tonggo kita kelaparan itu. Nggih napa? Dulu kemerdekaan Indonesia ini sing bantu sinten, yaitu Palestina. Salah satu yang utama, yang pertama, mereka menyumbangkan dananya triliunan rupiah ke Indonesia untuk membantu kemerdekaan. Dibayangkan, bagaimana balasan kita terhadap mereka, terhadap kepedulian kaum muslimin yang dibantai di sana, yaitu dengan minimal dengan doa, kemudian dengan bantuan yang bisa kita kirimkan ke sana, berapapun itu. Jadi di majelis-majelis kula teng pundi rata-rata tak anjurkan begitu dan kita kirimkan langsung. Dan alhamdulillah insyaallah sampai. Ya. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Anfal, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tandane yang ingkang iman itu sholat nggih, tapi zakat infak juga dijalankan, tidak menunggu bulan Ramadan. Jadi kemudian yang kelima adalah tanda orang beriman itu menghindari perkataan yang tidak berguna. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, ya, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau lebih baik diam. Lek boten saged ngucapaken ngendika ingkang sae, mendingan meneng kalian dzikir sanes meneng ngelamun. Astagfirullah, astagfirullah. Dipuluh saya. Nggih. Dipuluh saya lho becik. Karena nanti kalau cerita akan ini, jadi ada seorang ibu-ibu yang masya Allah hari-harinya dia ngajar ngaji,
Ya, dia ketika diajak untuk apa? Ngerumpi buatan sempat, ya, seakan-akan menghindar. Ya. Dan alhamdulillah ketika ada pelebaran jalan tol, ya, keluarga itu digali, makamnya masih utuh dan beraroma wangi. Salah satu tanda syahid, ya, dan salah satu tanda husnul khatimah. Ya. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga disampaikan, ketika engkau menemui orang yang ghibah, sering rasan-rasan misalnya pun, larilah seakan-akan engkau dikejar harimau. Sampai ngoten. Lek wonten tiyang gampang ngrasani pun seneng. Lek wonten tiyang gampang nyeritakaken tiyang lintu pun seneng. Sebaiknya kita menghindar. Karena apa? Suatu saat panjenengan yang akan diceritakan kepada orang lain. Lah niku sampun rumus saged dititeni. Nggih. Ngobrol nyritakaken tiyang lintu tok misale. Nah niku hati-hati yang ngoten niku, cepet-cepet menghindar. Atau diimotaken, diingatkan, jangan cerita orang lain. Kita sendiri aja kurang amalnya, kita sendiri aja sholat sunnah bolong-bolong, kita sendiri aja mungkin puasanya ya kurang, baca Qur'annya ya kurang. Kalau tiyang niku ngoreksi awake piyambak kekurangane taati kepada Allah kados pripun, insyaallah boten sempat nyeritakaken kejelekan orang lain. Insyaallah boten sempat mengatakan kata-kata yang tidak berguna. Kan ada kejadian itu ketika ada sahabat bersama Rasulullah melewati pemabuk. Melewati pemabuk. Terus apa yang dilakukan? Oh, sahabat emosi sampai mengatakan kata-kata yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Jangan kamu marahi. Jangan kamu menambah besarnya setan. Nggih. Wong tiyang mabuk mau tiyang maksiat boten angsal maido, boten angsal mengatakan kata-kata jelek, kata Rasulullah, agar setane enggak tambah gede. Yang baik apa kata Rasulullah? Doakan dia. Nasihati atau doakan. Niku sing sae. Sami ketika kepada anak kita, anak putu kita, ketika dia melakukan kesalahan, boten angsal dipaidu nemen-nemen, dinasehati dan didoakan. Niku sing sae. Nggih, agar apa? Agar boten tambah besar setannya. Tambah seneng setane. Nggih, jadi ngoten. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman yang keenam adalah memelihara amanah dan janji, terutama janji kepada siapa? Ya, kepada Allah dan Rasulnya. Kita janji dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada sesembahan ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, dan juga janji kepada manusia, ya, janji berhutang. Paling abot itu bayar utang. Kok saged? Ya, karena setan ganggu, ojo dibayar sesuai. Ojo dibayar gawe modal lain dhisik. Ojo dibayar gawe bangun omah dhisik. Ojo dibayar gawe iki gawe iku. Niku godaane setan. Karena apa? Setan pengin barengi besok teng akhirat. Karena hutang niku masuk sampai teng akhirat. Masih yang berperan di jalan Allah, lek tasih masih nggak ada utang, niku tetap ditagih teng akhirat. Saking beratnya. Kemudian yang ketujuh, ciri-ciri orang beriman itu adalah patuh dan taat pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Termasuk taat pada pemimpin, niku ciri-ciri orang beriman. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin dalam skala kecil adalah pemimpin orang-orang yang beriman, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang jelas perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lho kok saged umpama Indonesia niki perang, kita niku mau taat kepada siapa? Kalau tidak kita dekat dengan orang-orang yang beriman. Umpama Indonesia niku carut-marut, siapa yang memimpin barisan jihad? Kalau kita tidak taat kepada Allah, orang-orang yang dekat
orang-orang yang jelas berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini gunanya taat kepada pemimpin. Siap gerak kados tentara niku wonten komandan-komandane, komandan regu, komandan peleton ya. Kalau tidak mau taat, dia tidak bisa jalan sistem ketentaraan itu. Ayo kita latihan di sana, wis kesel. Lah taat kepada pemimpin ini berpahala. Ya. Bagaimana Rasulullah bersama para sahabat yang berperang karena satu komando ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya orang-orang yang beriman itu adalah menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar. Ketika ada kita menyeru kepada kebaikan, ketika ada kemungkaran ya kita larang. Bukan melarang pengajian, tetapi melarang kemungkaran. Kemaksiatan tutup mata, ada pengajian dibubarkan, dan itu sanes yang beriman. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong pada sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berapa kali menunjukkan kepada manusia tentang kebenaran ayat-ayat Allah, tentang kebenaran apa yang telah dituangkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Contohnya ketika beberapa hari yang lalu Presiden Amerika Serikat, rata-rata Presiden Amerika Serikat itu ketika mau dipilih seakan-akan membela kaum muslimin, ternyata membelot, sanes membelot. Mereka membelot dan mereka mengatakan kemarin Presiden Amerika Serikat itu mengancam rakyat Gaza akan saya jadikan neraka. Itu kata Presiden Amerika Serikat yang jauh dari Gaza. Jadi kata-kata neraka ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini bukan milik dalam artian milik manusia yang membuat, Allah yang membuat neraka. Akhirnya apa yang terjadi? Satu kota Allah kirimkan angin, dan angin itu tidak sekedar angin, ternyata angin itu disertai dengan api sebagaimana pernah tertuang dalam Al-Qur'an. Sehingga satu kota itu terbakar hangus, kurang lebih mengalami kerugian kisaran 1.000 triliun. Jadi sekejap bagi Allah Subhanahu wa taala. Mboten masuk akal blas nek dipikir secara akal. Nggih. Mboten masuk akal blas. Tetapi ketika seorang manusia menyombongkan diri, Allah enggak suka pada manusia-manusia yang sombong, karena sombong itu pakaian Allah. Allah enggak suka kepada manusia-manusia yang sombong, karena sombong itu adalah kehendak dari Allah saja. Jati diri Allah Subhanahu wa taala itu milik Allah, kesombongan itu bukan milik manusia. Akhirnya ketika seorang bisa punya neraka, wis nemen. Akhirnya Allah habiskan satu kota itu, kerugian 1.000 triliun. Itulah salah satu bukti kebesaran Allah. Salah satu bukti Allah tunjukkan iki lho sakjane sing bener iki. Tetapi terkadang manusia banyak yang melalaikannya. Banyak Allah tunjukkan, misalipun dalam perkara seseorang yang meninggalkan sholat. Ada seorang pemuda yang usia mungkin 30 tahunan itu meninggal dunia. Kemudian dimandikan dia. Ketika dimandikan, pemandinya mboten kiat, mboten kuat, ngedusi lari nom niki sampai metu dari ruangan jenazah, dari ruangan pemandiannya. Artinya nopo? Dia bercerita, mana bapaknya?
Ya, diceritakan ketika anak ini dimandikan, keluar dari mulutnya kotoran. Nauzubillah min dzalik. Ditusi metu meneh kotorane tak saking mulut, Pak. Bayangkan, oh betah. Ya. Diceritakan kepada bapaknya, sampai bapaknya ngomong, "Oh, anakku wis neraka," ibaratnya ngoten. Dikutuk seakan-akan dikutuk. Akhirnya kenapa ya Pak? Anak sampean kayak gini diceritakan. Dulu ketika dia tidak sholat, ya, karena dinasehati bolak-balik akan sholat kali bapaknya mboten gelem. Sampai bapak ini ku pegel mengutuk, kamu masuk neraka kamu gini-gini. Ya, niku jane mboten angsal. Ya, tetap berdoa kepada Allah, suatu saat barangkali anak itu usianya 30-40 dia mau bertobat kepada Allah. Tapi bapaknya keburu ngutuk seakan-akan dia tidak akan taubat kepada Allah. Nah, ini pun bukan angsal macam itu. Tapi betulan terjadi akhirnya sampai matinya dia tidak sholat. Akhirnya apa yang terjadi sudah dimandikan, dikafani, dimasukkan ke liang lahat. Sampai dia liang lahat apa yang terjadi? Diadepaken ke barat, ke kiblat. Jenazah itu dingadepno teng kiblat, tapi naudzubillah min dzalik, kepalanya itu berputar 180 derajat nih, menghadap membelakangi kiblat. Kepalanya arek enom sing wafat niku wau memutar membelakangi kiblat. Seakan-akan menggambarkan bahwasanya itu bentuk penghinaan kepada dia karena meninggalkan sholat, dan kiblat tidak menerima dia karena tidak sholat. Itu menggambarkan hal-hal kejadian semacam ini ditunjukkan kepada manusia agar manusia mengerti dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meremehkan sholat. Itu nggak ada anak si cilik misalnya, si bayi, si kayak melaku, si cilik. Kok anaknya masuk playgroup, tidak diajak sholat tetap si cilik. Ya, si TK tidak diseru untuk sholat, cok sholat apa dok si cilik. Ya, si SD akhirnya kebiasaan terbawa, si cilik. Akhirnya SMP tetap tidak sholat. Si nganggep si cilik, dia panjang kejadian bapak oleh anaknya si cilik. Jadi seringkali orang tua menganggap anak itu kecil walaupun sudah menikah, si cilik. Akhirnya mboten sholat, padahal itu bahaya hukumannya di akhirat kelak. Mugi-mugi kita dan keluarga kita menjadi ahli ibadah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.